Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang rahasia PBNU yang pernah dibongkar oleh CIA. Jadi PBNU memiliki sebuah rahasia yang pernah dibongkar oleh CIA. Oleh karena itu, mari kita tonton video ini. Mari kita ikuti diskusi ini hingga selesai sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akhir-akhir ini, seperti yang Anda tahu para pemirsa Ibra Fatih 18, banyak orang yang membuat konten tentang klan Ba'alawi. Mayoritas di antara mereka banyak yang menggojloki atau membuli klan Ba'alawi. Ini bukan urusan saya, bukan urusan kita mungkin ya. Saya sebagai orang awam tidak ikut-ikut soal itu, tetapi saya sebagai konten kreator yang berpegang teguh untuk mempersatukan NKRI, saya ikut tergelitik karena banyak para konten kreator ini yang melibatkan Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam mengolok-olok klan Ba'alawi ini. Yang lebih parah adalah komentar netizen, terutama mereka yang menggunakan akun-akun bodong. Itu sangat liar. Seakan-akan PBNU lah yang paling bertanggung jawab atas ulah yang dilakukan oleh klan Ba'alawi ini. Banyak bahkan para netizen yang entah siapa dan dari golongan mana ini yang mengusulkan MLB atau musyawarah luar biasa untuk mengganti ketum PBNU yang saat ini. Wah, ini kalau sudah MLB ini sudah luar biasa ya. Jadi ada semacam pemilihan ulang terhadap pengurus Nahdlatul Ulama yang sedang menjabat saat ini hanya karena polemik klan Ba'alawi ini. Memang lucu, para netizen Indonesia ini memang seperti yang dikatakan oleh banyak orang, maha benar netizen Indonesia, dalam tanda kutip ya, maha benarnya. Dan seperti kita tahu, banyak masyarakat dunia yang mengatakan netizen yang paling barbar ini adalah netizen Indonesia. Ya aneh ya, kok bisa yang membuat ulah ini klan Ba'alawi tetapi yang menjadi bulan-bulanan PBNU. Aneh memang. Oleh karena itu, tujuan pembuatan video ini, tujuan kita diskusi kita kali ini adalah untuk meluruskan hal itu. Klan Ba'alawi memang saat ini sedang menjadi sorotan, sedang menjadi bahan konten, atau menurut bahasnya Bang Koi, pemilik channel Sepulang Sekolah dengan slogannya Learning by Googling. Ini adalah celah konten bagi konten kreator mungkin yang miskin ide, mohon maaf ya, yang mungkin ingin mendapat cuan dari YouTube atau platform yang lain, tetapi malas untuk membaca referensi. Makanya biasanya akan mencomot video orang lain, kemudian diedit, dipotong-potong, kemudian dijadikan video, dan dengan itu mereka mendapat uang demi mencari makan, mencuri video orang lain, kemudian memotong-motongnya, kemudian membuat isu yang liar, sehingga yang dirugikan adalah netizen sendiri. Naudzubillah min dzalik, saya semoga tidak sampai menjadi konten kreator yang seperti itu. Banyak para konten kreator yang buat video potongan-potongan
pidato-pidato klan Baklawi, dan sayangnya itu dikait-kaitkan dengan PBNU, dengan orang-orang NU. Dan netizen lebih barbar lagi mengomentari bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap ulah klan Baklawi ini adalah NU. Kan aneh. Padahal klan Baklawi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan NU. Bahkan di akhir-akhir ini, sebelum mereka di blow up oleh masyarakat, oleh para konten kreator, yang paling dirugikan oleh klan Baklawi adalah NU, terutama ulama-ulama NU. Pasti Anda tahu bahwa klan Baklawi sudah mendiskreditkan banyak ulama NU. Tetapi anehnya para netizen malah berpikiran terbalik. Jadi NU yang dalam hal ini menjadi korban malah dijadikan tersangka, kan aneh. Jadi yang berulah ini Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik misalnya, Mas Bahar bin Smith dan Pak Rizik Syihab, yang diolok-olok malah PBNU, ketum PBNU dan ulama-ulama NU, kan aneh. Kemudian juga marilah kita pakai nalar ya. Mungkin bagi para netizen yang mohon maaf agak sedikit kurang rajin dalam memahami isu atau kurang rajin dalam berliterasi, perlu kita tegaskan di sini bahwa mayoritas klan Baklawi ini adalah mereka yang berpaham HTI, FPI, Syiah, bahkan Wahabi. Hanya sebagian kecil dari klan Baklawi ini yang bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Ya mungkin karena selama ini masyarakat NU yang paling banyak mendukung dan mentuankan kaum Baklawi. Bukankah saat ini sudah terbalik keadaannya? Tetapi kenapa kok masih PBNU yang menjadi bulan-bulanan? Apalagi kedatangan klan Baklawi ini sama sekali tidak ada hubungannya atau tidak ada keterkaitan sejarah dengan NU sama sekali. Konon, ini konon ya, saya belum bisa mendapatkan sumber yang benar-benar valid tentang kedatangan klan Baklawi ini didatangkan oleh penjajah Belanda untuk melemahkan gerakan jihad fisabilillah kaum kiai dan santri saat itu. Tetapi anehnya masyarakat, terutama netizen, terutama yang akunnya bodong ini, malah seakan-akan NU adalah sahabat karib, sahabat dekat klan Baklawi. Ini kan menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan mereka konten-konten kreator yang membuli klan Baklawi dengan sedemikian lucu dan sebagainya ini, jangan-jangan orang yang sama sekali tidak paham sejarah, orang yang sama sekali tidak paham kultur Nahdlatul Ulama, atau orang yang sama sekali bukan Muslim. Saya tidak menuduh orang Islam yang membuat konten membuli Baklawi ini sebagai orang murtad, bukan. Jangan-jangan ada orang-orang di luar pagar yang ikut mengais cuan dengan membuat lelucon-lelucon tentang klan Baklawi ini. Wallahu a'lam. Tapi kalau melihat kebarbaran para konten kreator ini, saya agak curiga. Demi menjelek-jelekan Islam, akhirnya apa saja hal-hal yang lucu yang dilakukan oleh klan Baklawi ini akhirnya dibuat konten. Jadi selain mendapat uang, mereka juga bisa mendiskreditkan Islam. Padahal Islam tidak seperti itu. Seharusnya kita membaca sejarah bahwa yang paling getol membela Indonesia, melindungi Indonesia, ini adalah NU.
Jadi orang-orang di luar sana yang mengaku membuli klan Ba'lawi, aduh ini sering belepotan saya kalau menyebut Ba'lawi ya. Klan Ba'lawi bukan Blaklawi ya. Kan atas nama NKRI katanya. Tapi lebih NKRI mana mereka dengan orang-orang NU? Jangan-jangan mereka yang membuat konten-konten membuli Ba'lawi dan menjelek-jelekan NU ini baru NKRI kemarin-kemarin. Sedangkan NU sebelum Indonesia ini berdiri sudah sangat NKRI. NU adalah pewaris sah Wali Songo, di mana Wali Songo adalah peletak dasar dari keberadaan NKRI saat ini. Jadi perlu membaca sejarah bahwa yang paling setia terhadap NKRI ini ya PBNU. Kemudian juga miris, banyak orang-orang, para komentator itu yang mengadu domba antar sesama ulama NU. Misalnya ketum PBNU ini kan dalam rangka untuk meredam gejolak nasab ini kan membuat sikap atau pernyataan yang tidak usah terlalu membesar-besarkan polemik nasab ini. Di lain sisi, Kiai Imaduddin Utsman yang mengeluarkan tesis soal klan Ba'lawi ini juga orang NU. Gus Muafik juga orang NU. Jadi antara ulama yang pro dan kontra dengan klan Ba'lawi ini sama-sama NU. Padahal beliau-beliau para kiai ini dalam bersikap tentu saja tidak berdasarkan nafsu. Para ulama-ulama NU ini sudah memiliki kultur yang dalam bersikap itu selalu berdasarkan kepada ilmu. Kita sebagai orang awam atau dalam bahasa kasarnya kita sebagai orang bodoh seharusnya tidak terlalu suul adab terhadap para ulama. Ulama ini mereka setiap kali bersikap selalu mendasarkan sikap mereka terhadap ilmu. Tidak seperti kita orang-orang bodoh, bukan orang dungu ya, orang bodoh atau orang awam seperti saya ini apabila bersikap kan misalnya hanya berdasarkan isu, apalagi hanya berdasarkan sesuatu yang trending di media sosial. Jadi kita sebagai orang awam, saya sebagai orang bodoh seharusnya tidak ikut mengomentari polemik di antara para ulama, terutama ulama NU yang ilmu keagamaannya ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau memang bukan nabi yang luput dari yang tak luput dari kesalahan, tetapi para ulama NU tidak pernah gegabah dalam menentukan fatwanya. Kemudian juga jangan-jangan apa yang kita alami sekarang, yaitu polemik nasab yang kemudian menggerogoti dan mendiskreditkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama ini, seperti apa yang dikatakan oleh mantan petinggi CIA yaitu Alan Nelson yang mengatakan bahwa Indonesia ini agak sulit untuk dipecah belah karena di Indonesia ada NU yang memiliki pandangan Islam moderat. Di Timur Tengah sangat mudah diadu domba karena mereka tidak memiliki organisasi yang lentur seperti NU. Itu rahasia Nahdlatul Ulama yang pernah dibongkar oleh mantan petinggi CIA. Jadi kita sebagai masyarakat awam yang konon katanya sangat mencintai Indonesia, mohon jangan
seenaknya dalam berkomentar. Jangan mendikte-dikte NU, jangan sedikit-sedikit menyinggung-nyinggung NU. NU sama sekali tidak ada kaitannya dengan Klan Ba'lawi. Bahkan apabila kita sportif, yang paling dirugikan dalam hal ini, dalam hal polemik Klan Ba'lawi ini adalah NU. Selama ini yang dihina-hina oleh Klan Ba'lawi kan ulama-ulama NU. Dan alhamdulillah NU lah, dari NU lah, meski tidak secara formal, yang berhasil mendobrak Klan Ba'lawi ini. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari kaum Wahabi memang sejak dulu tidak pernah sepakat dengan Klan Ba'lawi, tetapi mereka tidak bisa mendobrak seperti apa yang dilakukan oleh NU. Sahabat-sahabat Wahabi selama ini memang tidak pernah sepakat, tetapi hanya dalam wacana saja, tidak seperti apa yang dilakukan oleh PBNU. Itulah kekuatan PBNU. Mungkin karena yang pertama, PBNU mayoritas diikuti oleh kaum muslimin Indonesia, dan percaya atau tidak, PBNU memang memiliki karomah. Hal itu tidak lepas dari para pendirinya yang merupakan para auliaillah. Bayangkan, pendirinya ini adalah Mbah Khalil Bangkalan. Jadi memang secara formal yang mendirikan adalah Haji Hasyim Asy'ari, tetapi yang mendapat pertanda untuk segera mendirikan NU ini kan melalui Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi siapapun yang mencoba menggiring opini untuk menjelek-jelekan NU, hati-hati. Mungkin itu cuman ancaman. Coba hati-hati. NU ini bertuah, jangan kita orang awam ikut-ikutan, tidak paham betul apa itu NU, siapa itu NU, kok kemudian menyerahkan MLB, musyawarah luar biasa. Alan Nelson saja yang petinggi CIA itu sudah berkata seperti itu, sudah membuka rahasia PBNU. Jadi untuk menghancurkan Indonesia ini, langkah utamanya adalah membubarkan NU. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Saya berpesan kepada para konten kreator, silahkan berkreasi dengan kreatif dan jangan malas untuk berliterasi sebelum membuat konten. Jangan hanya mencari uang dengan membuat konten, tetapi juga kita harus berjuang mencerdaskan masyarakat Indonesia. Jangan asal comot konten-konten orang kemudian dibuat lucu-lucuan, dan mungkin seburuk apapun Klan Ba'lawi, mereka kan juga Islam. Kenapa klan-klan lain, imigran-imigran lain yang sebenarnya juga sama berbahayanya dengan klan Ba'lawi ini kok tidak pernah disentuh? Ada apa ini kan? Ada juga kan imigran-imigran dari bangsa lain yang sudah sangat nyata mengganggu Indonesia itu dengan korupsinya, dengan arogansinya, tetapi entah mengapa kok tidak pernah juga disentil. Ini kan tidak adil. Saya sendiri netral soal Klan Ba'lawi. Yang jelas jangan sampai menyentuh Indonesia. Saya sendiri tidak sepakat dengan seperti Mas Bahar, tidak sepakat. Saya seorang muslim dan seorang santri dan tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya di HTI, FPI. Kurang sepakat.
Mungkin demikian. Mari kita menjadi konten kreator yang cerdas, menjadi netizen yang cerdas. Jangan asal mengetik, jangan asal ikut isu, karena tidak semua channel itu valid, tidak semua channel itu bertanggung jawab terhadap konten-kontennya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.